Ya, nomor 9. Lanjut nomor 9, sebagai HRD, Andin seringkali ditanya oleh rekan-rekannya mengenai besaran gaji karyawan lainnya. Ia seringkali merasa gamang karena di satu sisi ia adalah HRD yang menjadi jembatan penghubung komunikasi direksi dan karyawan, sehingga sebenarnya rekan-rekan berhak mengetahui besaran gaji karyawan di kantornya. Namun di satu sisi ia merasa tidak berhak menyampaikan gaji. Apa yang harusnya Andin lakukan? Oke, kita lihat pilihannya. Menjelaskan bahwa gaji merupakan masalah konfidensial. B. Memberikan gambaran gaji sesuai demografi dan posisi di kantor. C. Memberikan penjelasan singkat mengenai gaji. D. Memberikan data gaji dengan angka yang sudah diubah. Dan yang E. Memberikan sanksi pada siapapun yang menanyakan perihal gaji. Oke, di sini Andin ini berarti seorang yang mengetahui besaran gaji karyawan. Dan rekan-rekannya sering menanyakan besaran gaji karyawan lain, gitu. Berarti di sini dia tentu harus memiliki integriti, gitu ya. Jadi ini adalah karakter yang berhubungan dengan integriti atau profesionalisme juga. Nah, kita tahu bahwa di bagian HRD, apalagi di bagian dia itu payroll mungkin ini ya, di payroll karena mengenai besaran gaji, dia harus betul-betul menjaga kerahasiaan. Gitu. Ini sifatnya konfidensial, tidak boleh diberikan kepada siapapun, walaupun itu orang yang paling dekat dengan kita. Gitu. Kita harus tetap menjaga rahasia. Kita harus ada integriti di situ. Maka jawaban yang paling baik dari nomor 9 ini adalah yang ayam, yaitu menjelaskan bahwa gaji merupakan masalah yang konfidensial. Kita tidak boleh memberitahu sama sekali kepada orang lain. Kita menjelaskan bahwa ini adalah rahasia perusahaan atau konfidensial, jadi tidak boleh kasih tahu ke orang lain. Oke, selanjutnya pilihan yang poinnya 4 yang mana? Oke, yang lain kita lihat dia langsung memberikan yang B, C, D, E dia memberikan. Gitu, yang memberikan B, C, dan E ini memberikan gambaran gaji gitu. Tapi kita lihat alasannya atau kita lihat kata-kata di belakangnya. Yang B memberikan gambaran gaji sesuai demografi dan posisi di kantor. Berarti dia tidak memberikan data gaji itu semuanya gitu. Gitu ya. Dia hanya berdasarkan dari demografi dan posisi di kantor. Artinya dia tidak langsung tembak si A gaji sekian, tapi dia berdasarkan demografi dan posisi di kantor. Jadi ini masih agak lebih baik. Jadi poinnya 4. Yang poinnya 3 yang mana? Memberikan penjelasan singkat mengenai gaji. Nah, ini dia memberikan penjelasan walaupun singkat. Berarti ini sudah lebih jelek dibandingkan yang B. Oke, kita lihat lagi yang poinnya 2, memberikan data gaji. Nah, dengan angka yang sudah diubah. Artinya biarpun angkanya diubah, dia tetap memberikan data gaji. Berarti tidak bisa menjaga kerahasiaan. Oke, yang E memberikan sanksi. Nah, ini bukan wewenang dia juga yang memberikan sanksi. Gitu. Bukan wewenang dia juga untuk memberikan sanksi kepada orang yang menanyakan gaji, tapi memang itu tidak boleh dibocorkan kepada orang lain, tapi dia nggak ada hak untuk memberikan sanksi gitu. Makanya ini adalah pilihan yang jawabannya poinnya 1. Oke, nomor 10 kita lanjut ya. Nomor 10, hari ini adalah Hari Batik Nasional. Kemarin ia sudah mendapatkan edaran bahwa harus menggunakan batik dan yang tidak menggunakan batik akan mendapat denda 100.000. Namun Yoga, oke, berarti ini si Ia ini adalah si Yoga ya. Ini Yoga. Namun Yoga baru ingat harus pakai batik saat sudah berada di perjalanan menuju kantor. Oke, di perjalanan menuju kantor. Di perjalanan menuju kantor dan jam menunjukkan pukul 7.50. Berarti 10 menit lagi harus masuk kantor, gitu ya, harus masuk kantor 10 menit lagi. Jika telat, ia akan mendapatkan surat peringatan. Oke, kalau telat dia mendapatkan SP karena bulan ini dia sudah terlambat 3 kali. Yang sebaiknya dilakukan Yoga adalah, dengan posisi bahwa dia 10 menit lagi waktu masuk kantor, yaitu pukul 8 gitu. Jadi 10 menit lagi akan masuk kantor. Dia dalam perjalanan lupa memakai batik gitu. Sini ada 2 dilema ya. Kalau misalnya dia tidak memakai batik, berarti dia didenda 100.000 ya. Tapi kalau misalnya dia balik ke rumah untuk mengambil baju batiknya, otomatis dia akan kemungkinan besar akan terlambat ke kantor dan dia mendapatkan surat peringatan. Oke, kita lihat di sini yang efeknya paling besar adalah surat peringatan. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan integritas kita juga di tempat kerja. Gitu. Ini sangat berpengaruh dibandingkan dengan denda 100.000. Gitu. Karena ini kalau surat peringatan ini berhubungan dengan
integritas kita, bagaimana profesionalisme kita dalam bekerja gitu. Nah, kalau kita sudah pernah kena surat peringatan, otomatis kita agak masuk ke blacklist lah mungkin di atasan kita gitu ya. Nah, terus apa yang kita lakukan? Apa yang dia akan lakukan yoga gitu. Maka yang paling baik si yoga ini harus melakukan tetap melanjutkan perjalanan ke kantor agar tidak terlambat. Nah, jadi dia harus memilih, dia jangan terlambat, karena kalau terlambat dia kena SP berarti dia menjadi karyawan dianggap tidak memiliki disiplin atau integritas yang baik. Biarpun dia nggak pakai batik nggak apa-apa, karena hanya denda 100.000 gitu. Oke, pilihan jawaban yang poinnya 4 mungkin yang mana? Adalah yang ayam. Kenapa yang A? Oke, dia berusaha untuk tidak kena denda 100.000 dan dia juga berusaha untuk tidak terlambat dengan cara kecepatan tinggi. Belum tentu ini tidak terlambat ya gitu. Nah, tapi kalau misalnya tidak terlambat, kecepatan tinggi ini bisa membahayakan diri sendiri gitu ya. Kayak ini bukan jauh, bahkannya ini tidak lebih baik dibandingkan dengan yang B. Oke, yang poin 3 yang mana? Poin 3 adalah yang top. Dia menanyakan teman-temannya nih, semuanya menggunakan batik tidak gitu, dicari kawan gitu ya. Kalau enggak berarti dia nggak aman gitu. Oke, kita lihat lagi yang poinnya 2 yang mana? Pura-pura tidak tahu. Dia cuek, pura-pura nggak tahu bahwa hari ini harus menggunakan batik gitu. Jadi dia nggak mau bayar denda juga gitu kan. Oke, berarti dia tidak berkomitmen gitu ya, karena pura-pura tidak tahu ini. Oke, yang terakhir berarti yang poin 1 pasti batal kantor dan izin sakit. Nah, ini sangat parah ya, dua-duanya nggak dapat gitu. Udah dia nggak kantor karena nggak pakai batik, dia malah pura-pura izin sakit gitu. Ini pura-pura berarti dia membohongi diri sendiri, tidak ada integritas. Maka ini poin yang paling sangat rendah.